Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmi Ajis Muhajir. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas metode penelitian terkait SLR, yaitu berjudul SMK 3 Tinjauan Sistematis dan Analisis Bibliometrik dengan Pendekatan Hibrida. Pendahuluan dan latar belakang. Definisi SMK 3. Kerangka kerja untuk meningkatkan keselamatan, mengurangi risiko, dan menjaga kesejahteraan di tempat kerja. Urgensinya, tingginya dampak kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang menyebabkan jutaan kematian setiap tahunnya. Masalah, meskipun vital bagi keberlanjutan industri, peta perkembangan literatur SMK 3 masih sangat terbatas. Kesenjangan riset, kurangnya analisis mengenai peran kepemimpinan, digitalisasi, dan efek jangka panjang SMK 3 di berbagai sektor. Pertanyaan penelitian research question yang pertama ada, apakah penerapan SMK 3 masih relevan dan signifikan untuk penelitian masa depan? Yang kedua, bagaimana alokasi dan distribusi penelitian yang terkait dengan SMK 3? Yang ketiga, apa implikasi teoritis dan praktis dari perspektif penelitian SMK 3 di masa depan? Metode penelitian. Yang pertama, saya memakai pendekatan hibrida atau hybrid, menggabungkan systematic literature review dan analisis bibliometrik. Lalu sumber datanya dari Scopus, perangkat analisisnya memakai Voice Viewer, kriteria inklusi, artikel yang berbahasa Inggris, fokus pada SMK 3 atau OHSMS, diterbitkan hingga November 2025. Proses seleksi dokumen Prisma. Pencarian awal, ditemukan 5.443 artikel terkait. Lalu tahap kedua, melakukan screening, fokus kata kunci spesifik, yaitu Occupational Health and Safety Management System. Lalu saya mendapatkan artikel 478. Jenis dokumen hanya berupa jurnal, menyisakan 304 artikel. Lalu saya screening lagi, hanya bahasa Inggris, menyisakan 250 artikel. Hasil akhirnya ya 107 artikel yang memenuhi kriteria untuk dianalisis lebih lanjut. Hasil analisis RQ1, lihat dari diagram pertumbuhan penelitian SMK 3 mulai berkembang pesat dalam dekade terakhir, terutama semenjak 2012 mulai naik, 2014 terjadi lonjakan, sampai 2018 sempat turun sampai 2022, lalu naik lagi sampai 2025. Puncak publikasi di 2024 sebanyak 16 artikel, lalu topik ini masih sangat relevan dan menarik perhatian besar akademisi global. Hasil analisis untuk RQ2, negara kontributor terbanyak dalam penelitian SMK 3. Yang pertama ada Cina dengan 11 artikel, Indonesia 10 artikel, Kolombia 8 artikel, disusul oleh Ukraina, Denmark, United States atau Amerika, Jepang, Polandia, Spanyol, dan Turki. Hal ini menunjukkan bahwa isu SMK 3 adalah topik global yang melintasi berbagai benua, mulai dari Asia, Amerika Selatan, dan Eropa. Temuan utama dan pergeseran tema. Di kanan, ini menggunakan Voice Viewer. Sektor fokusnya riset terkonsentrasi pada industri berisiko tinggi seperti konstruksi, pertambangan, dan
pelayanan kesehatan atau rumah sakit, pergeseran paradigma. Tema penelitian bergeser dari sekedar kepatuhan regulasi seperti standar ISO 45001 menuju ke integrasi teknologi dan budaya keselamatan. Ada tren menggabungkan SMK 3 dengan sistem manajemen lingkungan untuk efisiensi organisasi. Analisis untuk RQ3. Occupational Health memiliki total link strength sebanyak 348, menempati urutan tertinggi, menunjukkan bahwa fokus penelitian masa kini tidak hanya pada keselamatan fisik saja, tetapi bergeser kuat ke arah kesehatan kerja secara holistik. Lalu yang kedua ada sistem manajemen dengan total link strength 301. Konsep manajemen sistem menjadi jangkar atau penghubung utama seluruh variabel penelitian. Lalu ada manajemen risiko dengan total link strength 199 dan 165. Kenapa ada dua? Karena ada risk assessment dan risk management muncul sebagai instrumen paling vital dalam implementasi SMK 3. Untuk yang 199 itu adalah risk assessment dan untuk yang 165 adalah risk management. Arah riset masa depan perbanyak tentang pengintegrasian kesehatan dan keselamatan secara seimbang karena mayoritas ada di eh, keselamatan saja tanpa melihat sisi kesehatannya. Lalu untuk penerapan SMK 3 yang efektif sangat bergantung pada ketajaman metode penilaian risiko atau risk assessment. Ini lanjutannya, implikasi teoritis, pergeseran fokus literatur menunjukkan transisi dari penanganan kecelakaan, occupational accident, dengan total link strength 176, keterhubungan variabel, hubungan kuat antara risk assessment dan occupational health menyarankan perlunya model evaluasi risiko yang juga mempertimbangkan kesehatan mental dan faktor ergonomi. Implikasi praktis bagi industri. Standarisasinya, perusahaan perlu memperkuat adopsi sistem manajemen formal seperti ISO 45001 karena memiliki keterhubungan paling luas dengan parameter keselamatan lainnya. Untuk prioritas programnya, program K3 di lapangan harus memprioritaskan identifikasi bahaya kesehatan yang seringkali lebih invisible dibanding kecelakaan fisik. Lalu kesimpulan dan saran. Kesimpulan pertama yaitu topik SMK 3 atau OHS ini dikonfirmasi tetap sangat relevan dan signifikan sebagai bidang kajian masa depan. Lalu yang kedua ada tren publikasi mengalami lonjakan tajam dan mencapai puncaknya pada 2024 dengan 16 artikel. China dan Indonesia muncul sebagai kontributor publikasi paling dominan dalam basis data Scopus. Yang kedua ada saran untuk riset mendatang. Perlu eksplorasi lebih dalam mengenai peran AI dan IoT dalam digitalisasi K3. Terus ada fokus pada kesehatan mental dan kesejahteraan psikososial kerja di berbagai sektor industri. Psikososial yang dimaksud adalah kesehatan mental, mental health issue, beban kerja mental harus lebih dikhawatirkan lagi ke depannya. Lalu untuk ketiga adalah pengembangan sistem keselamatan yang lebih fleksibel untuk diterapkan pada berbagai skala bisnis. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.